Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalau saya pribadi, ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya pribadi begini Ustaz dan sahabat-sahabat saya semua yang terkasih ya. Ketika kita duduk dalam muzakarah, tawajuh atau kita tolab ilmu, itu saya senantiasa untuk mengosongkan apa yang harus kita kosongkan, artinya pembersihan. Jadi ya kita untuk memicu atau untuk menyelaraskan dari mana yang perbuatan makhluk itu biar tidak andil. Saya coba itu untuk menyerahkan apa yang terdengar atau apa yang terlintas dalam benak relung hati kita itu biarlah dari dirinya begitu. Jadi saya mohon untuk memang betul-betul di sini itu kita harus saling memberi kesadaran diri masing-masing untuk memberikan kemurnian begitu. Jadi saya sangat setuju dan sepakat sekali dengan apa yang sudah dijelaskan beliau tadi itu. Jadi yang sekarang ini berkembang biak di seluruh dunia ya, bukan di Nusantara saja. Itu agama itu memang semuanya itu hanya dibincangkan atau hanya dibicarakan, tapi jarang untuk dirasakan. Nah, kehidupan yang saya sudah lihat di mana-mana saya berada, baik dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, atau di luar Jawa, bahkan di luar negeri yang saya hidup sudah lama di luar negeri ya, selalu mencari sebuah penyelarasan juga, artinya itu kira-kira menemukan sesuatu apa yang bisa kita ambil hikmah yang sangat penting untuk diri kita, dan nantinya bingkisan hikmah itu kita bisa bagi-bagi kepada saudara-saudara kita, yaitu khususnya umat Rasulullah di akhir zaman. Nah, konteks yang menarik sekali itu saya setuju dengan Ustadz begitu itu. Karena orang-orang sekarang itu kan yang disembah memang akal, pikiran, nafsu, kehormatan, pujian. Bahkan pondok-pondok sekarang itu ya Ustadz ya, mohon maaf ya, itu kayak peternakan ayam, kayak peternakan kambing, peternakan ayam, peternakan lembu. Jadi kayak sebuah agen-agen bisnis. Ya sekarang mana ada yang seperti sifatnya Rasulullah, kan malu kan. Nah, secara aplikasi dan praktek banyak yang kosong yang saya sudah cari, yang saya sudah dapat ambil bukti-bukti kesaksian bukan dari cerita yang saya pergi kemana-mana. Nah, saya sangat mendukung dan sangat antusias sekali untuk mencintai kajian-kajian seperti beliau ini. Jadi kita bagaimanapun sudah saatnya di zaman akhir yang sudah meruncing ini, bukan akhir lagi, penghujung dari zaman yang sudah akhir. Itu sudah saatnya memang kita harus meningkatkan sebuah tawakal Allah artinya. Jadi betul-betul tawakal yang memang sampai ke titik di mana kita itu tidak memiliki daya, bahkan tidak punya hidup kan. Bukan sekadar kita itu tidak bisa melakukan gerak atau memiliki harta benda ilmu, bahkan hidup saja kita kan tidak punya sebenarnya. Nah, kalau kita merasakan sudah ke titik bahwa kita sendiri itu tidak hidup, berarti nanti di situ tuh sudah selaras dengan kerasulan begitu. Nah, sekarang yang masih berjalan semua kan menggunakan rasa, kan masih belum menggunakan hidup. Jadi rasa puas punya pengetahuan, rasa puas punya ilmu, hafal hadis Quran, rasa puas yang kayak disampaikan tadi itu Ustaz. Sholat, merasa sholatnya itu bukan sholatnya yang dikehendaki Allah, sholat karena kehendak nafsu, pikiran, ego diri, atau takut neraka, atau mungkin mau pahala kan begitu.
Nah, doktrin-doktrin dari dulu itu kan untuk orang-orang awam. Masa kita itu sampai akhir zaman menjadi orang awam terus? Seharusnya ketika zaman Rasulullah itu, ketika sahabat itu adalah orang awam. Nah, sekarang kita seharusnya menjadi orang alim. Jadi Rasulullah ketika turun, ayat Quran turun, hadis turun, Rasulullah turun, itu orang-orang masih awam sifatnya kan. Nah, setelah Rasulullah meninggal, yang Rasulullah secara jasmani itu tidak ada sudah. Artinya sekarang jasmani yang sudah di beri titipan amanah-amanah dari cahaya-cahaya Muhammad, cahaya-cahaya Rasulullah. Itu yang mengatasnamakan dirinya raditu billahi robba wa bi islami dina, itu kan sudah mendapat amanah sebenarnya. Tapi kan tidak amanah begitu. Nah, kalau dia menggunakan dengan cara yang sangat cerdas dan jenius sehingga umat Islam itu mengalami proses alim secara totalitas, pasti seluruh orang-orang dimanapun negara itu yang merasa dirinya itu mukmin dan Islam, betul-betul saudaranya, itu tidak seperti ini sebenarnya zamannya begitu. Maka kadang-kadang kita itu memikir begini ya, orang NU, orang Muhammadiyah, atau orang-orang yang mengatasnamakan ahli sunnah wal jamaah, itu sebenarnya zong semua itu. Yang tahu soleh itu hanya beberapa titik orang. Contoh satu kampung kita cari orang soleh satu langkah kadang kan. Satu kampung itu, setiap mana-mana daerah kita datangi, satu kampung cari orang soleh satu aja kan susah itu. Jadi padahal ulama banyak kan itu, setiap hari membuat masjid, musola, surau, berjamaah, majelis taklim dan lain sebagainya. Karena dia menggunakan masih agama rasa, masih menggunakan agama nafsu, masih menggunakan agama logika, akal, pengetahuan, dan perlombaannya di situ hanya untuk aktivitas yang bersifat kuantitas dari amalia, bukan kualitas di hadapan di sisi Allah, Robnya itu dalam yang mentarbiah ruhani dan cahaya-cahaya Nur Muhammad di dalam dirinya itu. Nah, sekarang kan sudah saatnya, seandainya kita bergandeng tangan dari Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan saudara-saudara yang memiliki sebuah kesadaran Tuhan, itu bergabung mempercepat proses untuk memberi kesadaran-kesadaran para kiai, para ulama, para pendakwah, para mubalik begitu. Soalnya ilmu ini bukan untuk orang awam. Ilmu yang disampaikan Ustadz ini, kalau saya bisa menyimpulkan, untuk tokoh sebenarnya. Orang awam-awam itu tidak bisa untuk memahami kalam-kalam seinstan ini begitu. Jadi ilmu yang kelas seperti ini tuh untuk ulama, karena ulama, kiai, dan tokoh-tokoh mahaguru itu kalau memiliki ilmu-ilmu seperti ini, dia tidak tamak rakus untuk mengendalikan konsekuensi dalam segi beragama begitu. Nah, saya harapkan di sini tuh ada banyak ustadz, kiai, dan sesepuh-sesepuh yang mungkin masih punya ego-ego yang sangat keras hatinya. Itu akan lebur di sini menjadi satu kesatuan yang bisa berdakwah bergandengan bersama-sama sehingga menyampaikan sebuah ilmu-ilmu yang suci yang datang dari Rasulullah itu tidak dicemari oleh kepentingan-kepentingan nafsu tersebut. Karena orang awam itu dia akan berpatokan kepada sugesti satu tokoh-tokoh yang diyakininya, Ustadz, kan begitu. Jadi kalau ada tokoh yang memang sudah memahami gelombang-gelombang seperti ini, itu seharusnya memang ilmu ini untuk tokoh begitu. Karena tokoh dia punya satu platform. Kalau sistem bisnis dia semacam member begitu ya. Nah, mungkin dari jihad yang kita mulai dari TikTok, dari teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudara, itu nanti menjadi persaudaraan yang lebih erat dan kukuh lagi ketika kita menyatukan satu gema jiwa ruhani dan misi-misi suci Rasulullah itu segera realisasi, bisa kemercusuar negeri kita tercinta menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur begitu. Jadi saya alhamdulillah sangat antusias, sangat setuju, mendukung dengan segenap jiwa saya. Saya tidak mengurangi rasa hormat sedikit pun ya Ustadz ya. Artinya hanya memberi satu
penyampaian yang seperti apa yang saya rasa begitu. Jadi ya kita hanya saling mengasuh dan mengasah dan mengasih kan begitu. Jadi apa yang kita bisa ucapkan, yang kita bisa ungkapkan ini bukan atas dasar kepentingan siapapun, baik diri saya, nafsu atau apa, bukan, hanya membuat satu kekompakan cara berpikir atau cara menyatukan misi visi ketuhanan itu begitu, Ustadz. Jadi monggo dilanjut, silakan dengan saudara yang mungkin mau menyampaikan sesuatu atau menambahi apa-apa yang kalam-kalam dari nuraninya. Silakan tafadhol. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo silakan Mas yang lain ditanggapi. Alhamdulillah, sungguh sangat luar biasa penyampaian sahabat-sahabat kita ini. Yuk, salam bagai. Waalaikumsalam Salam semua. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini semua. Ya, Pak Gais dan semua sahabat-sahabat ini, mohon izin ini. Sekali lagi mohon izin gabung semua di sini. Mohon izin gabung. Nggih, monggo silakan. Halo. Monggo tafadhol. Halo. Dengar enggak? Jelas suaranya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas enggak? Suaranya jelas, alhamdulillah jelas. Monggo. Bagus. Sampaikan. Bagus. Kami siap mendengarkan. Ya, alhamdulillah hasil paparan-paparan ini dari dulu ya itu memaparkan sebenarnya. Ya, intinya tahu diri semuanya. Intinya harus tahu diri, posisi diri. Mengenal Allah itu harus kenal diri. Benar apa yang sampaikan selama ini Pak Kiai. Selama rasa masih terakui, rasa apa saja. Seperti yang berlangsung sekarang ini. Ini kalau masih ada pengakuan sedikit bicara, masih di luar. Karena yang berlangsung dan setelah ini ya sama. Mohon maaf ini pakai sahabat-sahabat ini. Apa jelas suara saya? Ini pakai. Alhamdulillah jelas. Alhamdulillah jelas. Monggo dilanjut. Oh ya, alhamdulillah. Gembul. Simpel kalau paparan uripe Allah ini, simpel sekali. Putus-putus suaranya Kang Mas. Pengakuan kita. Nggih, suaranya agak putus-putus ya. Nggih. Halo? Iya. Sekarang kita ini berinteraksi lewat komunikasi, lewat media ini. Simpel sekali. Kalau masih ada rasa kemahalukan kita dalam keadaan ini sekarang, masih kita menjahili, masih kita ada di zaman jahiliyah. Ya, mohon maaf ini agak putus-putus, ada saling. Ya, mohon maaf. Okay. Halo. Monggo secara yang lain nggih. Monggo. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Oh ya, silakan Pak, silakan. Waalaikumsalam. Ini siapa ini yang Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Monggo silakan Kang Mas. Salam sehat. Dayanipun semuanya. Indonesia umumipun. Amin. Perkenalkan Pak Wulo Saden Semarang.
awam derek ngaos nembe niki nggih. Biasanya saya itu suka lihat TikTok yang bagus-bagus, tapi ini kok saya lihat kok lebih bagus. Matur suwun sanget derek ngaos nggih. Alhamdulillah. Halo. Nggih, pasti suaranya. Saya nggih mboten putus-putus nggih. Mboten saya. Alhamdulillah derek ngaos nggih Yai. Ya, sami kula nggih ngaos. Panjenengan yo mugi wonten manfaatipun ngoten nggih. Kula kok mugi saya kok jadi makdek gitu ketika amin ya Pak Yai ngupas surat niku wau ayat niku wau sing kum selamatkanlah niku wau ya kum Ayu Prambahi datang keluarga dan yang lainnya biar terbebas dari ketidaknyamanan nggih neraka niku nggih. Ketika itu nggih mboten nyombong nggih kula niku mantan tiang SAR. Jadi prinsip di SAR niku kan ngeten nggih, SAR nggih niku kan prinsipe ngoten sami jebule. Niru-niru kalih Kanjeng Nabi. Waspada jiwa anuraga niku kan prinsipe ngoten. Selamatkan jiwa anuraga niku terpampang besar niku enten nggih. Logo SAR niku. Selamatkanlah apa? Nggih, niku artine nggih sami niku plek niku. Sebelum menyelamatkan orang lain, selamatkanlah dirimu ngoten. Nggih. Jadi kula kok mboten rasane kok sami, ternyata padha kabeh aku ngono. Nggih matur nuwun Yai paling mboten kula niki pokoke nderek nyimak, nderek dados murid ngoten diakui, nderek secara lahir batin ngoten nggih mong secara terhijab oleh jarak ngoten nggih walaupun sebetulnya nggih mboten amarga rasa kan saged kula nikmati ngoten dadi kula anggap jenengan niku nggih signalnya saestu Yai kula ngoten dadi kula diberkahi kula dados muridipun ngoten nggih penting saya matur suwun. Untuk teman-temannya nggih salam alhamdulillah. Saya sedayanipun ngoten nggih untuk Indonesia dunia umumipun ngoten nggih. Nggih, alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dilanjut Ustaz. Mboten rami murid, mboten rami santri. Karena saya tidak cari murid, tidak cari santri, tapi saya cari sahabat yang mau bergandengan tangan menuju kepada Allah. Sahabat. Ndak kula matos santri, kula matos murid, silau santri kula, silau murid kula hanya memandang saya. Akhirnya ndak ketemu Allah sing endi. Karena silau kepada gurunya. Jadi kula ora gelem dadi guru, dadi napa wae sing penting kula golek sahabat. Tugas kula hanya menyampaikan, yang memberi paham, yang memberi hidayah cukuplah Allah. Tugas kita semua hanya menyampaikan, biarlah Allah yang mengkehendaki hamba-hamba yang lain. Drimo ing pandum, nggih kan Kang Mas? Betul Kang Mas, betul. Jadi memang orang Islam di sisi Allah itu hanya orang-orang yang bersedia menjadi utusan-utusan Allah di dalam setiap gerak lakunya. Itulah yang dimaksud Kanjeng Nabi, innamal a'malu binniyah. Ucapkan niat atau gemahkan niat di dalam segala sesuatu, apapun yang kamu kerjakan. Supaya apa? Supaya kau tidak ingkar kepada Tuhanmu. Hanya Allah lah yang menghidupimu, hanya Allah lah yang menguasaimu. Itu maksudnya. Begitu kan Kang Mas? Nggih. Monggo gantian. Niki jam 7:30 kita akhiri nggih Kang Mas. Mungkin Kang Mas juga ada kerjaan juga. Besok insya Allah ketemu lagi setiap ba'da subuh. Semoga kita istiqomah di jalan Allah ini. Alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah. Jadi memang untuk masuk Islam indah Allah alhamdulillah, ini sulit. makasih.
Jadi menjadi utusan Allah, menjadi Rasulullah ini sulit sekali, super mahal. Kenapa kok super mahal? Harus meninggalkan apa yang kita kerjakan. Harus meninggalkan harta dunia, meninggalkan tahta jabatan, bahkan meninggalkan hidup dan badan yang selama ini kita akui sebagai milik kita. Apakah itu tidak sangat amat mahal? Berjalan menuju Allah. Sangat amat mahal menuju surganya Allah. Sangat amat mahal menuju kepada kebahagiaan Allah. Mahal. Jadi kalau kajian saat ke surga itu murah, sholat gratis, ibadah gratis, ngaji gratis, sholawatan gratis. Tapi kalau menuju neraka serba mahal. Mau zina pakai uang, berjudi pakai uang, semuanya pakai uang. Itu babakan syariat. Akan tetapi di sisi Allah, babakan hakikat makrifat, menuju neraka itu bukan mahal tapi murah. Contoh, kita beli mobil mewah, murah, ada uang, gampang. Kita beli motor mobil, gampang. Kita beli apapun gampang. Kenapa? Karena yang disaksikan kita selama ini hanya kepentingan hawa nafsu kita sendiri. Murah kan menuju neraka, meskipun kelihatannya mahal secara syariatnya, tapi murah di sisi Allah. Kenapa? Murahnya karena ndono gawe ini tidak berlaku. Akan tetapi menuju Allah, menuju surga sangat amat mahal. Kenapa? Meninggalkan seluruhnya. Itulah syarat menjadi Islam di sisi Allah. Sehingga jadi utusan-utusan Allah. Bahagia selalu. Innal awliya ala khaufun alaihim walahum yahzanun. Para kekasih Allah itu tidak ada rasa takut dan bersedih hatinya. Kenapa? Karena semuanya sudah diurus oleh Allah, bukan diurus oleh hawa nafsu. Bila masih diurus oleh hawa nafsu, ya panas, serba kurang, serba haus, serba lapar. Tapi kalau sudah diurus Allah, enjoy saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamnya sudah pukul 7 atau setengah 8. Kang Mas, saya mohon maaf lahir dan batin, dan semoga kita semua selalu dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Saya mohon pamit dulu ya Kang Mas ya. Ya, terima kasih Ustaz ya. Mohon doanya ya. Mama, kalau kangen saya ya kunjungilah channel YouTube saya Uripe Allah, begitu. Insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz ya. Sama-sama Kang Mas, sama-sama. Tinggi sama-sama Kang Mas. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asli li zalimin biwalimin وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين.